Ini nggak konsisten, standar ganda dan pilih-pilih. PDIP itu lunak ke Prabowo, tapi cenderung keras ke Jokowi. Nyerang terus ke pemerintahan itu yang dimaksud adalah pemerintahnya Jokowi, bukan pemerintahnya Prabowo. Jadi mereka cenderung menghindari nama Prabowo, nggak pengen buat menginjak-injak apalagi menghina, ya kan? Tapi kalau urusannya sama Jokowi diserang habis-habisan. Tentang bagaimana Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dia dan Prabowo nggak pernah punya masalah. Pasangan calon gubernur yang kalah di Pilkada Jawa Tengah, Andika Hendi, mencabut gugatan Pilkada Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi. Guys, ternyata power Prabowo sekarang lebih kuat loh dibanding Jokowi. Dan kondisi ini bikin beberapa pengamat nilai kalau Prabowo tuh aslinya gampang banget buat buang Jokowi. Pak Prabowo ini tidak bisa tunduk oleh siapapun, gitu Bang. Makanya kami dengan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ini karena... Selamat datang di Yuda Media HD, teman-teman semuanya. Jangan skip, jangan pindah ke lain channel karena di video kali ini kita akan ngebahas bahasan yang seru sekali. Bagaimana PDIP itu kenapa jadi lucu ya, lunak ke Prabowo tapi keras ke Joko Widodo. Ini kita mulai dari sebuah kabar yang saya kutip dari detik.com tentang bagaimana Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dia dan Prabowo gak pernah punya masalah. Berarti sama dengan kalimat lainnya adalah dia cuma punya masalah sama Jokowi, itu aja. Ini dari detik.com kita kutip ya, mencuat wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP meminta wacana pertemuan kedua tokoh ini tidak dipersepsikan untuk berkoalisi. Tapi kita masyarakat tahu bahwa pertemuan ini adalah pertemuan politik, jadi gak mungkin tiba-tiba PDIP itu pengen ketemu cuma-cuma. Kita apal ya kan, gak mungkin itu semuanya. Seperti diketahui Megawati sebelumnya mengungkapkan tidak sedikit pihak yang beranggapan hubungannya dengan Prabowo sedang tidak baik-baik saja. Dan Megawati menepis itu semuanya. Ini seperti yang beliau katakan di pidatonya dalam rangka hari ulang tahun partai ya kan kemarin. Kata Megawati, Pak Prabowo nih orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak itu kata Megawati pada hari Jumat Januari kemarin pada saat merayakan hari ulang tahun partai yang ke-52 begitu ya. Ini jadi menebalkan bahwa PDIP itu standar ganda ketika mereka menyerang pemerintahan, tapi yang diserang adalah pemerintahannya Joko Widodo, bukan Prabowo Subianto. Bahkan ketika mereka menyebutkan cacat pemerintahan, mereka akan menghindari nama Prabowo. Tapi kalau ada hubungannya sama Jokowi, diumbar namanya tidak perlu lagi disaring-saring, gak ada filter sebut namanya ya kan, anak-anaknya disebut bahkan Ibu Iriana kena sebutan juga. Ini PDIP. Kenapa ini? Kenapa tebar pesona ke Pak Prabowo? Kenapa? Pengen masuk ke kabinet? Ya telat banget. Ini sudah 3 bulanan masa ke pemerintahan Pak Prabowo. Harusnya tuh awal-awal ya kan. Apalagi Pak Prabowo dekat dengan Pak Joko Widodo gitu kan. Jadi agak risih pastinya. Nah kedekatan atau tebar pesonanya PDIP kepada Pak Prabowo Subianto ini juga saya lihat dari dicabutnya gugatan Pilkada Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi. Nah ini nih lagi-lagi kita kutip dari detik.com ya kan. Pasangan calon gubernur yang kalah di Pilkada Jawa Tengah, Andika Hendi, mencabut gugatan Pilkada Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi. Padahal sudah banyak sekali beredar kabar gitu ya. Yang itu ada satu video di mana kuasa hukum dari Andika Hendi itu menyebutkan kecurangan-kecurangan mulai dari kedekatan Ahmad Lutfi dengan sosok Jokowi. Kemudian mereka juga menuding aparat desa yang tidak netral dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena Ibu Ketum sedang pengen TP-TP tebar pesona ke Pak Prabowo, di mana pasangan ini tuh mendapatkan dukungan langsung Pak Prabowo. Ingat kan? Pernah ada satu geger di mana Pak Prabowo tuh bikin satu video. Videonya itu jelas-jelas mendukung
kepada masyarakat tolong pilih Lutfi Yassin untuk pemimpin Jawa Tengah, begitu. Nah, karena Ibu Mega sedang pengen tebar pesona ke Pak Prabowo, mungkin saja ada satu perintah. Itu yang lagi menggugat Lutfi Yassin di MK, dibatalin aja deh. Kita pengen mau merapat nih ke Pak Prabowo. Ada apa ini teman-teman? Ada apa? Kenapa jadi tebar pesona begini ya kan? Dukungan Megawati dan PDIP, Prabowo siap jauhi Jokowi. Guys, ternyata power Prabowo sekarang lebih kuat loh dibanding Jokowi. Dan kondisi ini bikin beberapa pengamat nilai kalau Prabowo tuh aslinya gampang banget buat buang Jokowi yang udah rusak konstitusi demi anaknya. Alasannya tuh karena ternyata Megawati udah ngeklaim kalau hubungannya sama Prabowo tuh sebenarnya baik-baik aja. Nggak kayak isu yang beredar. Bagi Deddy Kurniasyah, pengamat politik dari Indonesian Political Opinion, ini jadi peluang Prabowo buat buang Jokowi guys. Dan perbaiki citra Prabowo yang sempet jelek dan kayak di bawah pengaruh Jokowi. Deddy nambahin, statement Megawati ini nggak bisa diremehin guys. Soalnya PDIP masih jadi pemenang pemilu legislatif dan dukungan Megawati ini jadi kesempatan Prabowo buat kuatin pemerintahannya. Menurut kalian, baiknya Prabowo ikut Megawati atau tetap gandeng Jokowi guys? Pertanyaannya salah kalau menurut saya. Pertanyaannya bukan baiknya Prabowo ikut Megawati atau gandeng Jokowi. Nggak gitu sih. Prabowo ini punya power sendiri yang tidak bisa diintervensi siapapun. Beliau adalah ketum partai dan sekarang adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi power ada di tangan Pak Prabowo. Kalau tawarannya adalah sekedar tanda kutip ya Megawati dan PDI, kurang. Untuk apa? Pak Prabowo sudah punya Gerindra. Untuk menguatkan pemerintahan, Pak Prabowo dengan Kim Plus mayoritas. Apalagi akhir-akhir ini PDIP seperti melunak kepada Pak Prabowo. Misalkan Hasto yang mendukung istilahnya program makan bergizi gratis, Arya Bima yang mengatakan kita akan menjadi pendukung pemerintahan tanpa harus masuk ke kabinet dan seterusnya dan seterusnya. PDIP justru yang melunak. Jadi pertanyaannya bukan di Prabowo Subianto, di PDIP. Bukan di Jokowi juga. Jokowi sudah tidak ada kepentingan di sini. Beliau belum masuk gelanggang secara resmi. Beliau masih menjadi rakyat biasa saja. Jadi tidak ada kepentingan ini harus begini dan harus begitu. Ngatur-ngaturnya susah gitu. Jadi pertanyaan ini harusnya dibalik. Megawati maunya kemana nih? Kalau di oposisi, oposisinya tuh ke Prabowo karena presidennya Prabowo. Jangan oposisi tapi yang dimusuhin Jokowi terus. Jokowi tidak menjadi presiden sekarang. Presidennya Prabowo, tentukan sikap. Ya kan? Yang jelas sikapnya. Itu suatu tuduhan yang tidak berdasar dan suatu kebohongan dan suatu fitnah sih kalau saya lihat ke Pak Jokowi. Karena waktu kemarin Pak Jokowi, saya kembali bertanya ke beliau, karena dari dulu berapa kali saya ketemu beliau, Pak Jokowi bilang nggak ingin berpartai, walaupun banyak pihak ketua-ketua umum partai bahkan relawan yang meminta Pak Jokowi masuk ke partai ini, partai itu, bahkan ada yang memberikan karpet merah. Kalau menurut Pak Jokowi, makanya Pak Jokowi kemarin bilang Pak Prabowo ini akan lebih hebat. Karena satu, Pak Prabowo ini tidak bisa tunduk oleh siapapun. Gitu Bang. Makanya kami dengan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ini karena dari awal kami meyakini Pak Prabowo ini tidak bisa diintervensi oleh politisi jahat, pengusaha hitam dan pihak asing. Oke, jadi pertanyaannya tadi salah juga tuh, isunya dipelintir. Bukan Jokowi yang mempengaruhi Prabowo sehingga sekarang ketika PDIP mulai mendekat, pertanyaannya Prabowo masihkah mau bergandengan tangan dengan Jokowi dan merapat ke PDIP? Bukan gitu pertanyaannya. Justru Pak Prabowo ini tidak diintervensi siapapun termasuk oleh Pak Jokowi. Saran-saran memang, apalagi Pak Prabowo sudah mengakui Pak Jokowi sebagai mentor politiknya. Urusan pertahanan tanya saya, kalau urusan politik tanya orang Solo yang satu ini. Pak Prabowo sendiri yang bilang. Bukan setiran dari Pak Jokowi, justru status dan posisi Pak Prabowo yang tidak bisa diintervensi, status dan posisi Pak Prabowo yang sepowerful ini, udah ketum partai, sekarang presiden, ini tuh gak bisa ditawar-tawar yang dengan tawaran enteng-entengan dan receh-recehan gitu ya. Justru karena inilah Pak Jokowi dan para pendukungnya mendukung Pak Prabowo. Jadi salah kalau misalkan mengartikan Pak Jokowi itu mempengaruhi Pak Prabowo.
Sehingga sekarang ketika ada Bu Mega menawarkan diri, Pak Prabowo bisa meninggalkan Pak Jokowi. Tidak begitu ceritanya. Justru pertanyaan itu sekali lagi harusnya diarahkan ke Bu Mega. Bu Mega, PDIP sekarang berada di luar kabinet. Memang menjadi penghuni terbanyak di Senayan. 110 kursi kalau tidak salah ya, menjadi anggota dewan. Tapi kalah secara jumlah partai karena koalisi gemuk Kim Plus masih mendominasi begitu. Meski begitu sebagai oposisi kayaknya gak garang-garang amat seperti saat PDIP oposisi di zaman SBY. Justru statement-statement yang dikeluarkan terkait dengan pemerintahan Prabowo, PDIP itu seperti kami siap mendukung kok, kami siap membantu kok, kami mengawasi dan seterusnya. Tidak tajam seperti saat SBY memimpin begitu. Ini ada apa gitu. Sepertinya yang justru pertanyaannya itu perlu dijawab adalah dari sisi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini PDIP mau diarahkan kemana? Gak usah fokus ke Jokowi, fokusnya ke Prabowo aja. Hubungannya mau gimana nih gitu. Atas kesediaan Bapak Ibu hadir ini pada PDIP sibuk TP-TP tebar pesona pengen dekat dengan Prabowo, justru Prabowo baru saja bertemu kami silakan Bapak Pak Ibu Jokowi menikmati dan juga menikmati acara dan hidangan dalam acara pernikahan anak dari Akbar Tanjung ya. Terlihat mereka bercengkrama dengan hangat. Ada Airlangga Hartarto di sebelah kanan Pak Jokowi dan orang-orang penting lainnya di sebelah mejanya lagi ada Budi Ari dan orang-orang penting juga di sana ada Agus Gumiwang dari Golkar. Banyak ini. Di mana PDIP punya acara sendiri. Jangan khawatirkan Jokowi, khawatirkan diri Anda sendiri PDIP ya kan, dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Mas Hasto izin Mas untuk mungkin evaluasi dari PDIP terkait program makan bergizi gratis, target 3 juta rumah dari PDIP sejauh ini melihat kinerja Pak Prabowo seperti apa sih? Apa masukan dari PDIP Mas Hasto? Ya karena program 100 hari juga masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PD Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya. Karena melalui HUT ini, nafas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senafas. Mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI di mana PD Perjuangan berada di dalamnya. Kenapa jadi lunak begini ke Prabowo sekarang? Kita nggak lupa loh waktu Ganjar tuh mempertanyakan mau makan siang gratis atau internet gratis. Awas lo makan siang gratis bahannya dari impor mau korupsi ya. Gitu kan kata Ganjar. Ini kenapa Pak Sekjen jadi begini? Akhir-akhir ini jadi melunak. Kenapa? Lagi kena kasus ya? Walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan membangun Indonesia ini. Terkait sedikit pernyataan yang katanya PDIP mau bekerja sama dengan Presiden Prabowo walaupun tidak ada yang masuk kabinet. Nah ini seperti apa? Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis. Dan Ibu juga menyampaikan akan menjaga pemerintahan yang sekarang dengan baik. Sehingga dengan demikian walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan membangun Indonesia ini. Ya, tapi apakah tetap di oposisi atau bagaimana? Sebenarnya dalam sistem presidensial kita itu nggak ada oposisi. Jadi kita mitra strategis lah gitu. Ini maksudnya apa ya? Mitra strategis. Maksudnya jadi apa gitu? Kan nggak di kabinet tuh. Mau bantuin pemerintahan kalau nggak di kabinet, bantu gimana? Bantu gimana maksudnya? Sulit nih PDIP, sulit serius. Tapi kalau misalkan ini soal Jokowi, serius mereka. Kami menolak, kami oposisi. Tidak ada ceritanya lagi dengan Jokowi itu. Tapi kalau dengan Pak Prabowo, kami mitra strategis. Bahkan Ibu Mega mengatakan banyak orang loh yang mengira kita itu musuhan padahal enggak. Mas Bowo kan gitu ya, nada Bu Mega ya. Mereka menganggap Pak Prabowo adalah orang yang tidak harus dimusuhi, tapi Jokowi yang harus dimusuhi. Semua adalah salah Jokowi.